Untuk mengetahui situasi terkini, Sore ini aksi ujuk rasa di depan 5 surat presiden. Wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, banjir juga. Air di pemukiman warga kembali naik. Saja kita bergabung dengan reporter Muhammad Akir Nasution yang berada di Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Akir, apakah banjir di terowongan Kemayoran mulai surut pada malam hari ini? Silakan. Ya, Windy Wellingtonnya, saat ini saya melaporkan langsung dari Underpass Kemayoran. Saat ini pantauan kami pada malam hari ini, ketinggian air yang ada di Underpass Kemayoran masih berada di antara setinggi 4,5 meter, dan petugas dari beberapa dinas terkait, misal dari Kementerian PUPR, Dinas Pemadam Kebakaran, dan juga Pusat Pengelola Kawasan masih mengerahkan 9 pompa untuk menyedot air yang kemudian dialirkan ke saluran-saluran air yang ada di sekitar Underpass Kemayoran ini. Dan bagaimana sebenarnya operasi yang dilakukan dan penyedotan air di Underpass Kemayoran ini? Saat ini saya sudah bersama dengan petugas pemadam kebakaran dari Dinas Provinsi Jakarta Pusat, yaitu ada Pak Mulandono. Selamat malam, Pak Mulandono. Selamat malam, Pak. Ya, Pak. Bagaimana penanganan penyedotan air pada malam hari ini, Pak? Untuk malam ini kita melaksanakan penyedotan hanya membantu dari pihak PPKK. Kita mengerahkan dari Damkar, mengerahkan 4 unit mobil pompa, dari Kementerian PUPR 5 unit, dari PPKK sendiri 1 unit. Itu yang kita lakukan terus-menerus di dalam penyedotan ini, supaya underpass ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Kapan kira-kira Underpass Kemayoran yang akan bisa kembali dilalui oleh masyarakat yang ada di sini? Ya, mungkin kalau tidak ada kendala cuaca atau hujan kembali, insya Allah 3 hari ke depan jalan ini masih bisa digunakan. Insya Allah akan surut. Pak, ini kan Underpass Kemayoran ini kalau kita lihat dalam sebulan terakhir sudah terjadi banjir 3 kali. Apa sih Pak sebenarnya yang menyebabkan terus berulang banjir di Underpass Kemayoran ini? Baik, di tahun 2020 ini sudah kejadian 3 kali banjir di underpass, dikarenakan mungkin curah hujan yang sangat tinggi. Untuk drainase yang di sini tidak menampung air, lalu meluap ke underpass. Tidak menutup kemungkinan dari underpass ini ada 3 pompa. 3 pompa ini kapasitas untuk penyedotan kalah dengan air yang turun dari drainase tadi. Nah, boleh dilihat itu panel listrik yang sudah kerendam akhirnya dimatikan. Akhirnya pompa tidak berfungsi dan sebagainya. Mungkin itu. Pak, apa sih tindakan konkret supaya agar banjir ini tidak terulang lagi, Pak? Kalau masalah konkret kita nggak ngerti, Pak. Ini kan hubungannya dengan alam. Mungkin kita di sini hanya membantu untuk penyedotan aja. Kalau teknis itu nanti saya serahkan kepada yang berpihak, mungkin dari PPKK. Oke. Baik, Pak Mulandono, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat bertugas kembali. Ya, itu tadi wawancara saya dengan Pak Mulandono selaku salah satu petugas yang terus berjibaku untuk melakukan penyedotan air di Underpass Kemayoran ini. Dan kalau kita lihat memang banjir di Underpass Kemayoran ini mulai meninggi sejak
dini hari tadi karena hujan lebat yang terus turun dari Jumat malam hingga dini hari tadi yang membuat ketinggian di underpass Kemayoran ini sampai sekitar 5 hingga 6 meter sampai dengan hampir setara dengan jalan yang ada di atasnya. Dan kejadian ini sudah kejadian yang berulang hampir dalam satu bulan ke belakang sudah terjadi 3 kali dan harus diperlukan langkah konkret agar kejadian underpass Kemayoran ini tidak terulang lagi. Saya kembalikan ke Anda, Windy di studio. Akir Nasution mengabarkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat.